Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Namastu, Nama Sidam, Komando Badra, Ketawi Entuswata. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing. Sudah beberapa kali beliau hadir di sini. Akan tetapi tema yang kita bawa hari ini adalah tentang bisnis travel, prospek bisnis travel. Ya mungkin ada pemirsa yang baru pertama kali nonton channel ini, mungkin Pak Mi bisa perkenalkan lagi dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Dang Imade Utama Hartadi. Saya berasal dari Lombok, tepatnya di Sweden. Nah, saat ini saya ada bisnis yang masih terkait dengan pariwisata, baik pun travel, yaitu sebuah homestay di Gili Trawangan, namanya Energi Melati Guest House. Nah, di sini saya sering berkecimpung di bidang travel agent gitu. Jadi mungkin di sini saya bisa sharing pengetahuan Tiang untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman pemuda Hindu, khususnya di Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Peluang-peluang apa sih yang bisa kita kembangkan untuk bisnis pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Mi. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana latar belakang dari Pak Mi. Jadi latar belakang Tiang ini dulu SMA-nya SMA 5 gitu. Jadi tapi Tiang kuliah di Jakarta di STT PLN. Panjang ceritanya, habis lulus Tiang pernah di PT First Wap, itu di messaging service telekomunikasi. Habis itu Tiang sudah juga pernah di perusahaan auto finance, financing itu ya, ada pembiayaan Yamaha resmi. IT juga, pas itu sebagai IT System Administration, musim server kayak gitu ya. WAF ini adalah perusahaan milik dari Yamaha, anak perusahaan Yamaha Indonesia. Sedangkan Yamaha Indonesia ini adalah di bawah Yamaha, di bawahnya Mitsui. Mitsui Corporation itu konglomerasi yang membawahi Yamaha, Toyota, brand-brand seperti itu. Jadi Anda beli motor Yamaha, Anda beli mobil Toyota, larinya ke Mitsui. Habis dari situ saya pindah ke perbankan, namanya Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sekarang diakuisisi jadi Bank SMBC. Nah, saya tetap IT Data Center Supervisor waktu itu. Nah, pada waktu itu saya juga yang meng-create email segala macam, karyawan-karyawan seluruh Indonesia, salah satunya kantor cabang Mataram. Sekarang ada salah satu teman Tiang, teman SMA, dulu dia di BTPN, sekarang masih, namanya Komang Sentanu Bendese, sekarang kepala cabang di BTPN. Untuk teman-teman yang butuh kur atau apa bisa menghubungi beliau nanti. Nah, habis dari situ Tiang tetap IT tapi di oil company, perusahaan minyak namanya Murukmi Oil Corporation. Dia eksplorasi di Papua, hampir 5 tahun saya di sana. Habis itu saya berpikir untuk pulang ke Lombok karena memang ingin mencoba usaha dan mengurus orang tua karena sudah lingsir ya. Sampai Lombok yang freelance di IT application, ini berhubungan sama travel IT khususnya pembukaan aplikasi dan website. Nah, awal-awal saya buka freelancing untuk pembuatan website itu kebanyakan klien saya itu adalah perusahaan-perusahaan travel, rental, tur wisata. Saya sering bikin, akhirnya saya tahu harga, mau kemana paket. Saya pikir dalam hati, kenapa tidak saya bikin sendiri website? Akhirnya saya bikin namanya paketwisatalombok.id. Sampai sekarang masih update. Jadi kalau ada orderan ke paket wisata Lombok, saya langsung lempar ke teman-teman pelaku pariwisata. Jadi saya ngambil margin aja. Misalnya 500, saya ambil 100, seperti itu. Kayak gitulah. Jadi broker gitu. Ya seperti itu jadinya. Jadi karena saya sudah tahu keuntungannya, apa-apanya segala macam.
Jadi menarik ya bisnis travel ini, karena menurut BPS saja tahun lalu itu ada 2,2 juta kunjungan ke Lombok ya. Berarti kan kalau kita carut pasarnya 1% aja sudah lumayan besar gitu kan. Yang bisa kita dapat itu baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Jadi peluang pasarnya begitu besar, dan Lombok dinobatkan sebagai salah satu destinasi tujuan terbaik di dunia. Karena Bali mungkin terlalu macet segala macam, jadi mereka mencari opsi-opsi yang wow, ini tempatnya lebih nyaman dikunjungi segala macam, dan masih menawarkan keindahan-keindahan, dan Lombok ini banyak sekali spot-spot wisata, baik itu lautnya, baik itu gunung. Nih kita punya gunung terindah di Indonesia, kita punya MotoGP, kita punya air terjun komplit lah, kita punya kuliner yang terkenal, taliwang, sate, pembige segala macam. Jadi untuk adik-adik mahasiswa STA atau pemuda Hindu yang ada di Lombok, khususnya di NTB, bisa untuk melihat ini sebagai peluang untuk melakukan usaha gitu Pak Benny. Gimana, makanya saya encourage orang-orang ini, teman-teman ini, adik-adik ini untuk ambil peluang di pariwisata ini gitu. Pak Benny. Tapi untuk usaha perjalanan wisatanya itu pernah dihandle apa belum, hanya sekedar Gini, kalau dulu saya belajar, jadi saya kasih tahu ya keuntungannya. Contoh aja. ya. Contoh gini, ada tamu ini mau paket Mataram City Tour berarti ya, 1 hari, nggak sampai 1 hari sih, half day, jadi setengah hari itu 6 jaman ya. Jadi modalnya apa nih, ya kan? Modalnya kita ini apa? Modalnya satu, kalau kita tidak punya mobil, berarti kita harus sewa. Ya. Contoh kita sewa Avanza, 300, oke? 300, terus kita mengunjungi apa aja nih? Destinasinya biasanya kalau Mataram City Tour kan kita bisa pergi ke Narmada, kita bisa pergi ke Mayura, kita bisa pergi ke Islamik, ya 3 lokasi itulah yang umum, atau ke Taliwang, dan di setiap tempat itu kan ada biaya parkir. Anggaplah 1 kali parkir 5.000, berarti kan ada 3 atau 4 lokasi kita parkir, berarti ada 5 kali 4 kan 20. Jadi kita harus ngeluarin uang modal sewa mobil 300, parkir 20, anggap bensin 100, 420, oke? Jadi yang bisa kita jual untuk paket ini adalah paket Mataram City Tour. Berarti kita jual, kalau mau bati, kita jual minimal 250, ya, kali 2, minimal 2 orang, 2 pack. Kalau sendiri rugi dong, kan kita 420 modal. 420, kalau dia 2 orang berarti kan 500, ada 80.000 batinya. Tambah 4 orang, 2 juta, 500 juta, 1 juta. Batinya berapa? Jadi kurangi 580, ya kan? Mobil Avanza itu kan bisa 4-5 orang. Nah, kalau dia berdua cuma 80. Tapi 80 sebagai pemula sudah namanya untung, ya kan? Kenapa untung? Karena kita jalan-jalan gratis, dapat koneksi. Kalau dia belanja di kayak Sasaku atau Mutiara, mereka dapat fee. Berapa persen? Ya kan? Kalau Sasaku 15%. Belanja 1 juta, 150.000. 150 tambah 80 sudah 230. Nah, nanti kalau dia langsung paket grup ya, berarti kita harus hitung lagi modal kita. Oh, kita harus sewa high-ace. Oh, kita harus sewa bis. Berapa kita jual? Untuk kita berapa? Di situ cuma berarti kan ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Contoh kalau yang 16 orang high-ace,
kita nyewa per hari kan sekarang di angka dulu kalau saya 800, sekarang mungkin sejuta ya. Sejuta dengan 250 kali 16, mungkin kita bisa, karena dia 16 kita turunin di harga 100.000 atau 150. Karena kalau berdua 250, mungkin kalau dia lebih dari 10 orang harganya 200 Ya. kan gitu misalnya kan, berarti kan sudah 2 kali 10 udah 2 juta lebih, 16 orang udah hampir 3 jutaan gitu. Berarti kan kita cuma bayar 1 juta, kita sudah punya bati kalau kita bawa sendiri. Tapi kalau kita suruh supir, biasanya kita kasih namanya driver fee 100.000, jadi modal kita nambah. Tapi kalau kita punya mobil sendiri full untung kita tidak perlu membayar uang 300.000 untuk menyewa mobil Avanza itu. Ya, gitu. Jadi Anda tidak perlu modal sebenarnya untuk bisnis travel ini. Tapi memang supaya legalitas. lebih baik, bukan misalnya legalitas dulu, supaya lebih menarik banyak penumpang, tamu, minimal kita punya Facebook, Instagram yang aktif, atau website yang bisa kita iklankan. Ya. Gitu. Kita iklan berapa, dapatnya berapa, untung nggak kita iklankan. Gitu. Nah, semakin berjalan baru kita urus legalitas, CV cukup, dari OSS sekarang pun sudah cukup untuk tour dan travel. Atau juga bisa ditaruh di kayak lokal, paket-paket kita. Iklan, ditaruh aja, nanti kan yang bayar iklannya mereka, cuma kita dipotong 20-30%. Gitu. Jadi peluangnya besar sekali untuk travel, tour and traveling. Jadi boleh Anda penyuplai mobil aja, atau tour guide, atau komplit paket. Nah itu yang saya contohkan tadi, baru paket 1 hari, umumnya segitu. Kalau 3 hari 2 malam, ya kita harus lebih banyak lagi, otomatis paket honeymoon lebih banyak lagi. Jadi misal 3 hari 2 malam, hari pertama biasa mereka ajar di Sasak Kuta Tour dulu, Kebun Airport, mereka ke Sukarare, Anyam, yang ini apa namanya? Sebagai itu, tenun itu ya. Di sana kalau mereka belanja sudah dapat komisi. Nanti habis itu ke Kuta, foto-foto Mandalika pantai, siang ke rumah makan Taliwang, dapat lagi komisi, ya kan? Karena gitu kan. Terus baru ke Mataram dicampur entah ke Narmada, entah ke Lesar, entah ke Mayura. Baru check out hotel hari kedua, air terjun mungkin, habis itu dikombinasi sama Narmada, beda ke hari ketiga mungkin ke Gili. Banyak sekali yang bisa didapat dari bisnis tour travel ini, Pak. Itu baru sebenarnya. Untuk legalitas berarti tidak mesti punya izin. Saya tidak menyarankan untuk memang ini masih abu-abu ya. Jadi Anda punya website, ada tamu, jalan-jalan aja. Tapi alangkah baiknya kita bikin legalitasnya, dan itu gampang. Tinggal masuk di OSS, bayarnya kosong, CV kita bikin, bisa kita jalan. Anda perlu bikin PT, CV gitu. Nah, ya itu dari OSS izin NIB, ini bisnis itu kan, itu sudah bisa jalan. Jadi kan sudah ada 5 kategori, menjadi pariwisata, jadi apa kan di form yang kita input itu bisa kita sudah jalan. Gitu. Atau pakai bendera orang. Jadi travel sudah eksis, kita punya tamu, kita bagi hasil, bisa juga seperti itu. Atau menjadi tour guide aja bisa. Tapi kalau guide khususnya berbahasa asing memang harus ikut kayak ada anggota. Memang sih tidak pernah dicek, tapi kertas ketahuan kita tidak punya KTA ya kita selesai. Kalau di Bali sih sudah tahu bahwa ini orang membernya gitu. Karena kan memang
ada yang license yang Prancis, tamu Prancis, ada yang Rusia. Oh, bahasa itu Ya, kalian untuk saya tour guide. Tapi yang penting ada kemauan, tanpa modal ya bikin ya, misalnya ya, kita bikin Instagram, bikin account aktif, apalagi sekarang untuk template bikin video atau foto itu bisa dari Capcut apa banyak Ya. aplikasi yang memudahkan gitu. Ada dana sedikit bikin website, ada dana juga kita iklankan. Otomatis kalau kita sering posting konten bakal dilihat, bakal ada alam semesta masih akan ketemu lah. Kemudian untuk menentukan paket-paket itu gimana caranya? Menentukan paket-paket itu paling gampangnya lihat website yang sudah ada. Kau punya orang? Ya, kita amati tiru modifikasi. Ya, gitu. Jadi maksimal paket Lombok ini mungkin maksimal 7 hari mungkin. Terus selesai udah ngeliat apa lagi nggak ada gitu di Lombok gitu. Kalau hari pertama Sasak, Kuta Tour, kayak Kuta Tour Mandalika, hari kedua mungkin City Tour, hari ketiga Gili Trawangan, hari keempat Sembalun, hari kelima Gilinanu, Pantai Pink, apa lagi? Itu aja yang dimodif. Tek yang dekat-dekat kan terjun menang Skukal. Kalau Sembalun banyak sekali di sana. Kalau Senaru rumah adat Sasak, air terjun apa namanya yang di Senaru itu apa ya? Tiu Cloud, ya kan? Senang gila dulu mereka jalan, itu sudah habis selesai 1 hari karena kan jalan dari Batam. Biasanya paling jemput airport kemana sudah, dan bisa diprediksi dan satu lagi kalau paket ke Senaru dan Sembalun biasanya harus dimasukkan modal untuk penambahan BBM kan lebih jauh. Ya. Ya, lebih jauh dan kalau mau lebih, makanya kalau mau jual paket itu kalau based dari experience saya hitung modalnya dan tentukan kamu mau bati berapa, mau untung berapa persen, ya 20% misalnya modal plus 20 itu yang mau jual ke tamu. Tamunya berapa, 5 orang bagi aja sampai nggak 20. Jadi kalau ada yang belanja oleh-oleh itu bonus. Ya. Itu menarik. Penginapan juga masuk ya? Ya kalau dia mau include, ya itu jadi kita bisa deal. Sebab tamu nih, Pak, Bu, ya misalnya dia punya, oh saya punya budget cuma segini mas. Oh berarti kan kita taruh di bintang 1 atau bintang 2 lah, bintang 2, bintang 3 atau kos-kosan harian atau apa banyak kan opsinya. Oh berapa sehari di sini? Oh 200. Kalau saya buat segini diskon ya, kita dapat 50-nya. Di luar dari harga price list yang ada di booking.com atau Traveloka. Itu jadi opsi juga. Jadi kita harus kerjasama juga sama teman-teman hotel ini. Banyak link ya? Kalau dia mau request, kebanyakan ada tamu yang, saya atur lah mas, saya nggak mau pusing gitu. Ya. Ada yang, hotel sudah punya mas, saya tinggal Jalan-jalan. transportnya aja. Macam-macam model tamu itu. Dari sana nanti kita tahu Harga. Ya gimana ya harganya. Jadi dan harus cepat. Harus punya banyak template, maksudnya sudah siap. Pilihan-pilihan. 3 hari 4 malam, oke, buat print. Dia nggak menunggu kalau karena dia akan melihat di teman yang lain. Perbandingan. Mas, berapa kalau 3 hari 4 malam? Oh, nanti lu boleh. Ayo, oke Mbak, saya hitungin berapa orang yang datang. Tapi sudah ada di komputer nih kan. Kasih. Kalau enggak, perlu 5 jam kita nunggu ya sudah deal sama orang. Orang lain ngambil. Ya pasti. Tuh. Ya. Kalau saya saranin sih bikin website sekarang gampang, tinggal ikutin di YouTube, membuat website tour travel luar ya kan. Habis itu iklankan, contoh iklankan ini kata kunci 1 kali klik misalnya 5.000 paket tur Lombok, orang nyari kan di Google tur Lombok, keluar kita sponsor katanya. Orang klik
Misalnya kita punya uang 500, berarti kan kalau 500 tuh kalau satu kliknya 5.000 berapa Pak? Pak Benny? 500 kan 200 ke 10 ah 500 rupiah 500.000 kita punya budget untuk iklan contoh. 500 Satu kliknya 500, 100 klik ya. Hah? 500, 5.000 kali 100 ya 100 klik. ya. Nah dari 100 klik kita ngeluarin uang 500.000 dari 100 klik. Biasanya tuh setengahnya 50 itu nanya ke WhatsApp. Dari 50 biasanya deal 20 atau 10. Nah itu sudah cukup bagus. Dari 500.000 kita keluar, ada 10 orang yang ikut tuh, kita kan sudah lumayan. Ya. Jadi dia belanja 2 tamu aja sudah 2 juta, itu udah balik modal itu. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan untuk iklan. Karena kalau kita baru mulai website baru, nah mungkin kita keluar di nomor 1 dulu pencarian. Jauh-jauh belakang. Cara nakal ini harus bayar Google. Tolong Google untuk orang untuk nyari pakai bisa teknologi. Kasih saya di atas, gitu. Saya bayar kamu 5.000 gitu bahasa. Seperti itu. Nanti kalau mau konsultasi masalah website atau itu bisa kita. Saya kasih di deskripsi nomornya. Berarti pengalaman Pak Mei di bidang travel ini udah berapa lama? Berapa lama ya? Saya kan pulang dari Jakarta 2015an ya. Sekarang udah 10 tahun lah ya. 10 tahun ya. Dari freelance itu ya? Dari freelance itu. Kemudian saya lepas website itu ke saudara-saudara, sepupu-sepupu dia nyala. Jadi kalau klik ke saya ngomong, yang nomor teleponnya nomor telepon saya juga. Karena sekalian ngajari ya kayak gitu. Sekarang karena saya lagi fokusnya di Gili sekarang, homestay. Jadi kalau misalnya ada tamu dan tiang juga mau ya tinggal saya lempar. Gitu. Jarang sekarang mau antar-antar tamu. Beberapa, kalau misalnya pengen sekali, saya refreshing gitu. Biasanya saya fokus yang city tour aja, yang heritage, sejarah gitu. Jadi sejarah itu ya pertama kita antar ke Narmada, kita ceritain zamannya kenapa jadi miniatur gunungnya ini bla 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 kan. Habis itu baru kita ke Mayure, Mayure kita belajar di situ. Tapi karena lama ya hafal. Terus baru kita ke Pasar Cakra lihat pasar gitu. Terus itu baru kita ajak ke makan taliwang. Nah, taliwang makan siang tidak include-kan karena kalau tidak include rugi gitu. Nah mereka bayar, kita dapat komisi. Mereka makan, kita dapat komisi. Nah, di situ baru kita ajak ke melihat masa mulai kan kita perpaduan Hindu Bali, Lombok juga ada kan sasanya. Kita bawa ke Islamic. Jadi kita ada insight Perbandingan ya, toleransi kita bagus dengan suatu sasak muslim. berapa itu harganya? Ya, Harganya kalau boleh saya gas di harga 750 per orang. Jadi walaupun seorang saya masih dapat mati. Kan gitu. Pakai mobil kecil gitu. Apalagi berdua. Apalagi bertiga gitu. Kalau lokal beda lagi. Lokal yang lebih murah. Lokal biasa 250-300, tapi minimal 2 orang. Menangnya lokal, dia belanja. Kalau boleh jarang belanja. Cuma ngasih tip. Iya. Kalau lokal ya belanja. Tapi pas tengkar, kalau udah rezeki ya enggak kemana. Enak sih sebenarnya. Kita jalan-jalan dibayar, makan gratis, yang rokok dikasih, sama kopi dikasih, sama bersaku. Apalagi kalau bawa ke Sukarado, rokok dikasih. Dia belanja apa rokok gitu. Itu buat tamu. Tapi harus tahu ya link-link lokasinya itu. Iya, tahu. Lama-lama tahu. Karena Lombok itu kecil. Ada Google Map juga. Tapi malu sih kalau ada tamu dari Google Map. Iya. Makanya kalau misalnya kita mau rencana itu kita nggak mau bawa,
Ini kan banyak supir-supir lepasan itu. Hmm. Yang itu kita bagi dua hasilnya. Harus punya link-link Ya, ya. driver-driver itu, atau mengkaryakan teman, saudara. Ya. Tapi bawain tamu tiang gitu. Kalau lokal kan nggak perlu bahasa Inggris ya. Mau nggak mau kalau nggak ada guide yang kosong kita turunin gitu. Ya. Tinggal bagi hasil aja gitu. Lumayan. Apalagi kalau mau khusus pasarnya Tirta Yatra, nah ini peluang juga. Karena Bali itu banyak sekali yang di sini. Iya. Bikin website tentang Tirta Yatra, iklanin Bali, dan lebih murah. Mereka sudah naik kapal, kita cuma jemput di Lembang. Saya belum sih dapat tamu Tirta Yatra, tapi saya kira bagus. Peluang. Apalagi 3 hari malam dia mau kemit apa, dan juga banyak membantu sulit apa namanya kayak Maluku juga bisa kan, Ya, karena punya ya, kepulauan. ekonominya juga bagus, bisa ya. Atau mungkin yang start mulai bikin apa namanya divisi travel, Ada prodi pariwisata. ya bisa mungkin kita karyakan dulu. Kan kita banyak punya tempat-tempat suci yang memang sejarahnya Tanjung Rata dulu kan, Suranadi, Mukat. apalagi Puri Tabanan kalau mau ada acara besar mereka ngambil itu pasti ke Suranadi. Itu peluang itu lah. Sama kayak Arya Weda pasti ke Lingsar kan setiap tahun kan gitu. Berarti kan buat teman juga kan gitu. Otomatis peluang itu ada. Dianggarkan banyak. Setiap tahun coba kita hitung berapa BPR di Bali. Iya. Sekarang ini dia nangkilnya ke Lumajang, ke Bendara Giri. Ya, lama-lama mungkin bisa kelompok. Iya. Udah mulai ya. Banyak saya lihat. Sebelum kasus tadi bukan bahasa Bali Lombok ini, oh ya ternyata terus sudah hasil jadi kan. Banyak tempat Ya. dekat kan. Yo kalau saya yang Darmada itu kan banyak tuh, dapat juga bangkunya. Kalau dia mau kayak muda itu kan, Iya. ada doa tapi di sana memang harus ditertibkan sih ini, karena mungkin nanti saya itu ke Abu Madi 100 kita beli cana, ya oknum lah ya. Di luar Sesari. Iya. Kalau udah terkenal. Harusnya kita bawa anak sendiri. Tapi kan kunci di kan kita udah bukan. Iya, harus lewat Mampu. Ya. Gitu. Dan Ya, berbenah lah. Banat. Jadi travelnya lepasannya nggak ada namanya ya, mananya Apa? yang Pak Mei punya. Oh, saya lempar ke temen. Oh, yang Pakai nama temen yang punya Oh. yang punya PT. Saya juga dulu sih pernah sih nakal-nakal ya, nyoba-nyoba dulu kan. Aman-aman aja sih sebenarnya, tapi sekarang ya karena memang kalau kayak tamu-tamu Jakarta itu mereka butuh laporan. Oh ya. Nggak mungkin kita Bukti bikin ya. PT nggak jelas gitu. Biasanya kita 2,5% mereka dari total harga. Untuk notanya. Buat bendera, sewa bendera. Oh, saya. Sebenarnya kalau bikin karena itu kalau mau bikin ya sebenarnya gampang sebenarnya gitu kan. Karena kita lagi fokus ini sih di Gili. Di gini ya. Ya, mungkin kalau ada yang mau ini mungkin bisa kita website atau ngitung-ngitung paket, Iya. apa aja ya hit. Yang Gili Namu paling enak. Gili Namu lumayan uangnya juga. Sewa satu perahu cuma 200-300 ribu. Bisa 10 orang. Iya, gini. Gili Namu beli sudah, beli keris. Makanya dia makan siangnya Gili sudah. Saat makan, beli makan 75. Kalau pakai kelapa, kalau enggak 50. Hitungnya tuh modal, saya sewa perahu, saya sewa mobil, saya sewa makan siang. Oh segini habis. Membati berapa? Oh 20%. Segini mbak. Makin banyak semakin murah. Iya. Kalau dia 50 orang,
terus sih hidupnya enggak. Kecuali perusahaan gitu ya. Outing ya, maksudnya kan Pak Benny juga pasti teman-teman punya banyak link ya, teman, ya kan? Bisa itu ditawarkan. Ya, kayak studi tour Iya. itu ngomong menarik gitu. outbound, Outbound. outbound, outing, company outing, Iya. menarik. Lombok destinasi dan hotel-hotelnya juga banyak, maksudnya sesuai dengan budget bisa. Kalau misalnya saya mau high class, ada villa, private villa, lebih banyak kita beruang. Atau saya cuma punya 100.000, ada losnya, ada latih, ada rumah kita bisa sewa sehari, Kosan. kosan. Ya. Banyak. Hitung budget. Yang penting jangan bilang bisa nggak, bisa nggak, kalau mbak kayak gini bisa mbak, tapi minum sekali tambahin segini mbak dapat di latih, mereka senang. Ya punya alternatif ya. Yang penting mulai sekarang di kalau pemain baru itu ya diaktifin dulu itunya, konten-konten media sosial, karena mereka akan melihat saya nyewa di sini mana pernah ada tamu ini kan. Nah ini kalau lamar ya kalau nggak punya website apa itu ya daftar di Traveloka atau Viator yang luar negeri atau Clock.com, Get Your Guide, potong 30%. Website. Ya mereka yang ngurus iklan negeri, cuma daftar aja, tinggal tunggu booking aja. Tentang komisi. Tapi dia sebulan sekali Pak. Dia potong 30. Anggap kita jual paket snorkeling daily. Kita nyetor ke mereka 90 kalau pagi, snorkeling set 100. Kita jual 200 dan apa-apa 100 sudah. Komisinya. Jual bookingnya dari itu. Padahal pemain cuma 3 atau 4 digilir. Tapi yang buka percuma sekali kan gitu. Ya. Ya itu. Tapi kuda itu 500. Bayar restoran pasti 3,5, 400. Menaik kuda di pantai itu? Ya setengah jam. Oh, mahal ya? Boleh. Gitu Pak, itu kan. Ya menarik. Yang penting kita tahu link ya. Harga-harga berapa, tinggal naikin dikit ya. Ya gitu. Gimana supaya kita untung lah, minimal kecil, lebih main kuantitas atau kualitas. Ya. Kalau main kuantitas ya nggak apa-apa, bantu sedikit, tapi ya syukur-syukur dia belanja. Lancar. Syukur dia beli mutiara 10 juta, udah 3 juta, 30% loh dia habis. Nah, Ya untuk mutiara ternyata Lipco, Liapal, terus Sinar Abadi, mutiara di itu ternyata sih 30%. Tapi kalau dia ikat emas 25%. Jadi kalau dia bayangkan dia belanja total di mutiara, karena mutiara lowak kita 10 juta, ya udah kita 2,5 juta. Kalau supir yang bawa ya bagi 2 sama supir, satu 250. Pas kita bawa sendiri ya kita bawa sendiri. Nah, jadi kalau ada mobil-mobil nganggur di rumah ya bisa kita bawa. Jadi modal awalnya bisa tanpa modal gitu ya? Bisa, kayak gitu dia bilang tadi. Kalau tanpa modal ya kita mulai dari tangan, maksudnya dari Facebook, Instagram, ya modal sih, modal kuota. Ya. Kalau ada uang dikit, sambil kumpul, bisa bikin website. Bisa gratisan dulu, bisa atau bisa berbayar. Ya. Tetap bisa. Atau ikut orang dulu bisa juga. Buat tamu orang bisa. Kemudian apa bedanya kalau turis lokal sama internasional dalam pelayanan? Turis
Intinya kalau turis internasional tidak pernah nawar. Oh. Maksudnya apa yang diharapkan ya itu yang dibayar. Jadi tidak ada opsi bisa nggak saya suruh pakai uang segini Lombok. Nggak ada, karena sudah kita state segini. Mereka ratanya ya karena ya murah memang ya kan, uang mereka euro apa. Kalau ya itu tadi, kalau ada teman kecenderungan senang bawa lokal, ada yang bawa mule. Kalau lokal itu ya tadi kecenderungan untuk kuliner, untuk belanja itu lebih tinggi. Ya. Oleh-oleh kan kita punya budaya lah. Jangan lupa bawa oleh-olehnya ya, mereka masih belanja. Nah itu yang membuat driver teman-teman travel ini senang gitu, karena ada komisi di sana. Ya. Kalau bule jarang belanja, jarang belanja. Dan kalau bule, kalau misalnya waktu turnya jam 8 jemput sampai jam 2, ya udah jam 2 selesai. Kalau kita kan Mas nanti saya ke epicentrum dulu ya, tungguin. Nggak bisa, harus kita ini. Maksudnya tetap sih kita state kita ke jam 2, kelebihan per jam 50.000 bisa. Kena cas ya. Tapi rata-rata baik ya. Karena jangan lama-lama Pak, 2 jam, jam 5 paling. Ya tapi rata-rata senengan sih lokal. Karena satu udah belanja dapat tip kan gitu. Kalau bule ya tipnya aja, tapi lumayan lah. Ada juga tergantung orang. Ya banyak kan senang lokal kalau saya lihat. Nah, bahasanya juga gampang. Apalagi kalau dari Papua, Kalimantan tuh gemes belanja. Jutaan bro. Rata jabat Ya. Lagi bawa orang karantina, nggak tahu sekarang kan anggaran yang dipotong, nggak mungkin jalan-jalan. sepi ya. Nah itulah gimana kalian berarti kan, tapi kan wisatawan luar kan nggak ada potong-potongan, tetap Ya. ya tetap sih ada yang bikin liburan, Pasti. golongan karyawan swasta pasti. Season. Kalau targetnya NTB ini 2,5 juta Pak. Tahun Wisatawan 2025. Kemarin kan kita 2,2 juta ya dapat. dari mana aja? Di total lokal sama Terus. kalau di BPS NTB ya nggak ada apa-apanya sama Bali itu lumayan. Namanya juga NTB kan ya, nasib tergantung Bali. Gue sering balik ke sini. Udah lah, sekarang Lombok mulai makin. Kemudian untuk kerjasama itu berarti kita sebelum orang itu belanja kita kerjasama, apa setelah dia belanja baru kita ada deal-dealan gitu? Ya kita dapat tamu dulu. Kalau kita kerjasama dulu nggak sesuai budgetnya rugi gitu. Deal kita dulu, baru kerjasama. Baru kita Cari hotel yang ini, berarti saya ke telepon di Cakra aja kan. ya. Maksudnya kita kerjasama. Tapi kita sudah punya kontak-kontak database, kontak-kontak person. Umumnya kita harus punya tuh driver, hotel, sama pemilik boat. Bisa contoh kayak di Gilinanu, Ya. di Trawangan, itu harus kita punya itu. Itu wajib. Dan harus tahu harga ya. Ya, update harga. Kalau harga gampang kita banyak mulailah ikut grup-grup wisata itu kayak Senggigi Community di Facebook, Gilipedia, itu banyak untuk mulai promosiin paket-paket. Dan kita jangan tutup untuk opsi bawa ke Sumbawa. Karena di Sumbawa banyak sekali tempat yang memang bagus, kayak renang sama ikan paus. Mana? Ada di Sumbawa. Whale shark. Ada nanti di Kuning di Sumbawa. Di pantai. Ya, hiu apa? Paus jinak lah. Ya. Bisa ke Moyo.
bisa ke gunung apa namanya? Tambora. Tambora. Makanya bagus. Itu harus kerjasama sama orang sana ya. Iya, Guide sana ya. nggak perlu guide sana. Maksudnya guide sini dulu sudah banyak yang tahu gitu. Main tahu jalan. Driver. Ya, Cuma harga-harganya belum diatur. ya. Oh, sekarang public book berapa? Oh, Facebook berapa? Oh, tiket Mayura berapa? Ya. Oh, Narmada untuk lokal berapa? Kali gitu. Supaya nggak rugi untuk modal. Ya benar. Parkiran terus ya harus tahu lah, kalau mereka tanya kita harus tahu banyak informasi. Mas kalau ke Gili kira-kira naik apa? Oh ya gini. Mas bisa nggak kalau saya dari habis RPJ bisa ke Sembalun? Oh dia bilang bisa aja. Bisa jauh. Oh enggak, mungkin tepat lebih besoknya, jadi harusnya ada sehari jadi 2 hari gitu. Tapi sering pengalaman, sering baca website itu bagus, banyak sih yang website bagus untuk paket wisata. Tapi sekarang kebanyakan ke Lombok Tengah ya, paketnya jarang ke Senggigi apa ya, udah merdek. Senggigi masih buat, tapi mereka buat stay, buat penginapan karena banyak. Ya. Dan banyak yang pengen nyari, banyak macam-macam di Kotamu sekarang. Senggigi itu sepi kan sejak ada Kute Ya. dan Gili. Tapi ada tamu juga sepi gitu. Oh. Tetap, dan saya pernah ada banyak penginapan juga, opsinya pantai juga bagus. Tapi rata-rata sekarang banyak ke Kute dan Gili. Yeah. Tapi tetap maksudnya kalau buat situ tuh ya opsi Senggigi juga bisa dipakai. Jadi endingnya sunset, pantai itu sambil makan gitu. bisa dilakukan. Gantung kita aja mau opsi yang gimana. Tapi kalau saya Senggigi dari sini gimana? Oh saya selesainya sampai Islamic gitu. Tapi tergantung juga, kalau saya maunya ke Senggigi ya harus kita pakai. Jadi yang jauh dulu kita gaskan. Pagi itu seminggu dulu ekspor, habis itu kemana? Itu Bolong. Penting 1 hari one day tour, city tour maksudnya. Itu berapa jam itu kan? Apa ya? Perjalanan kalau 6 jam. 6 jam. Kalau city tour tuh 6 jam. Dari pagi sampai sore. Iya, sore udah selesai. Itu aja. Kecuali yang Paket 2 hari semalam, 3 hari 2 malam sudah beda. beda kan. Biasanya di malam gitu, sampai dinner baru antar pulang. Kenapa? Jangan incar makan fee-nya kan, dapat komisi. Oh di rumah Minggu makan. dapat komisi, Taliwang dapat, Irama dapat komisi dulu. Oh mereka udah paham ya? Kalau kita ngajak. Ya kan kita taruh itinerary, kita bikin. Barat saya mau 3 hari 2 malam, oh ya kita bikin proposal, penawaran. Ini D1 kita ke sini, D2 kita ke sini, D3 ke sini sampai akhir pengantar ke airport. Ya udah mereka tahu, ikutin. Day kedua, biasanya day ketiga dia belanja oleh-oleh khas Lombok. Woi, plus ya sudah harus datang. Pesta sudah ada driver. Paket ya. Iya. Berarti sebelum jalan kita harus ke toko-toko, tidak perlu berarti Nggak perlu sih. oh, pas langsung ya. Ya, biasanya kalau pemula bawa tamu ke, kayak contoh Sasaku ini kita dikasih stiker Sekarang tamunya. oh. Ini harga tamu, ini harga diskon. Oh. Ini harga tamu supaya kita dapat komisi. Nanti dicatat nomor plat mobil kita, nomor telepon. Setelah tamu belanja, baru di SMS, Pak komisinya 3 juta. Gitu. Nanti diambil ya. Oke, guys. Iya. Udah ketahuan dia belanja apa ya kamu. Udah jauh, banyak yang dibawaan. Nah, sudah senang sudah. Ya, ya. Ya, jadi
Nggak terasa kita ngomong travel ini. Oke. Bagi pemirsa mungkin nanti yang tertarik untuk buka usaha travel nanti Bisa konsultasi. ya bisa menghubungi Pak Mei ya nanti. Nanti saya bantu juga buat website juga bisa. Ya. Sudah saya. Kalian website berapa ongkosnya? Kalau website saya buka di angka 2,5. Oh. Itu sama sewanya udah sekalian. Hosting dan domain dan iklan untuk pertama. Setahun itu ditanggung. Kalau setahun 500 per tahun perpanjangan. Itu pertama kali one time. Oh baru buka. Ya. Karena kan dia 24 jam itu kan. Ya ya. Semua fitur-fitur semua dibuatin ya. Iya, tergantung orang yang maunya kayak gimana. Oh saya pengen kayak punya Bali nih. Oh saya mau aja rentalnya semua ada paketnya. Oh saya mau sampai Sumbawa. Tapi nanti tahun depan ada biaya sewa lagi. Iya perpanjangan domain kan dia per tahun. Oh per tahun ya? Ya domain itu kan nama kita di dunia maya. Hosting tempat kan ada foto-foto Ya, ya. kan maksudnya di hosting. 500 bayarnya setahun? Setahun. Oh. Tergantung kalau yang saya punya tergantung kapasitas. Tapi rata-rata 500. Saya juga nggak berapa orang. Nah jenis anunya apa? ID apa ORG, nah gitu-gitu. Anu tuh biasanya beda. Biasanya .com sama ID. .id tapi lebih mahal .id untuk harga domain. Kalau .com lebih umum. Kalau ORG buat usaha, buat organisasi. Kalau .co.id ya lebih bagus lagi supaya trust orang harus .co.id. Ya. Tapi yang bisa beli .co.id harus punya CV. Oh, Kayak harus daftar. perusahaan resmi. Bisa, ya. bennytravel.co.id. Nah, gitu. Ya nanti. Maksudnya gitu kalau bennytravellombok.com itu kalau .com siapa aja bisa beli. Tapi nggak ada yang gratisan website? Ada. Apa? Kita bisa pakai Weebly, kita bisa pakai. Jadi tapi kesannya kita tidak profesional. Oh. bennytravellombok.wordpress.com. WordPress ya? Ya. Ya, ya. bennytravel.weebly.com. Nah, ada belakangnya. Kalau ini kan .com langsung ya. Ya, ya. Atau pakai Google site gitu. .google.set gitu, .id gitu. Apa ini katanya gitu. Tapi ada rezeki ada yang ngatur, ada aja tamunya kan. Iya, iya. Yang Kalau penting kita kita pemula bebas. Tapi Mencoba. kalau itu makanya kalau mau gratis itu di YouTube banyak, tinggal klik sekarang pembuatan website itu gampang. Gitu. Jadi ya, ya. tinggal ngikutin. Betul, Tidak betul. perlu IT pun bisa, tanpa coding bisa. Gitu. Cuma Jadi ini bukan cuma karena saya kan kadang-kadang iseng di rumahnya ngerjain apa gitu. Kemarin Polda juga kan kita bikin website Intel. Jadi tidak cuma travel aja. Gitu. ya. Tapi kalau misalnya harga saya beli, saya ada uang segini, tolong. Oh itu gampang. Bisa kita bantu. Yang penting ada niat usaha. Bisnis. Nah mungkin BDDN yang gitu. oh BDDN NTB gratis ya? ya sih. Ya sosial. Ya, ya. Mungkin di sesi terakhir ini mungkin ada closing statement dari Pak Mei. Om Swastiastu Sesi. buat teman-teman, adik-adik staff atau pemuda-pemudi Hindu yang ingin mulai menjadi entrepreneur atau pengusaha, yakinkan diri Anda pasti bisa dengan apapun bisnis, apalagi namanya bisnis travel, karena memang peluangnya sangat besar sekali khususnya di Pulau Lombok karena kita memiliki keindahan alam yang luar biasa dan kita adalah salah satu destinasi favorit di Indonesia selain Labuan Bajo, Bali, Toba, Mandalika itu salah satu
destinasi favorit. Tidak ada gunung yang lebih indah di Indonesia selain Gunung Rinjani. Ada juga yang suka gunung bisa juga paket trekking Rinjani seperti itu. Dan tidak ada alasan untuk tidak ada modal. Kalau saya minta Anda saya potong tangannya, saya kasih 1 miliar, mau nggak? Pasti nggak mau. Saya potong kaki, saya kasih tambah 2 miliar, tapi nggak mau. Udah 3 miliar pada modal. Ya kan sebenarnya. Punya jempol, pakai jempol. Ya kan gitu. Yang penting kita ada kemauan untuk misalnya mau dibantu buat konsultasi atau silakan hubungi yang siap bantu, atau ingin membuat website silakan. Pokoknya pasti sukses, karena menjadi pengusaha atasannya adalah ide sang ini langsung. Jadi uangnya misterius, rezekinya misterius, dan pastinya besar, cukup buat kita. Begitu. Terima kasih Pak Benny. Om Santi. Om Santi. Ya, terima kasih atas motivasi dari Pak Mei. Jadi beliau seorang pengusaha yang multi talenta, ya, banyak bisnisnya. Jadi sering kita undang sini untuk membagi tips. Ya. Jadi walaupun tidak dibayar. Mungkin nanti ada request apa ya? Oh iya. Dia mau bahas apa? Betul gitu. Ya nanti mungkin lain kali kita bahas yang bisnis yang lain lagi ya, biar kita berganti-ganti tema. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mei atas kehadirannya di ruang laboratorium siaran ini. Jadi saya Ida Bagus Pensuadi Pramana sebagai Kepala Laboratorium Siaran Institut Agama Hindu Negeri Kediri Mataram mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap yang kami sampaikan tadi, dan terima kasih atas menyimak dari video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap Om Santi. Om Santi.